Tulungagung, kota kecil yang terletak di Jawa Timur, terjepit antara pegunungan Kapur Selatan dan deburan ombak Samudra Hindia. Wilayah ini seringkali hanya dikenal karena keindahan pantai dan kemewahan batuan marmernya, sehingga disebut sebagai kota marmer. Di balik citra modern itu, sejak masa Kediri hingga Majapahit, tanah ini sudah menjadi jalur perdagangan dan pusat spiritual. Tak disangka, di kota Tulungagung memiliki sejarah peradaban Islam yang berhubungan langsung dengan kerajaan Mataram Islam di abad ke-18. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video Satu Hari Satu Fakta. Satu fakta merubah cara pandang kita. Di video kali ini kami akan mengajak teman-teman semuanya menelusuri sejarah peradaban Islam di kota Tulungagung. Penasaran? Yuk ikuti kami dalam menilik sejarah peradaban Islam di kota Tulungagung. Masjid Al-Mimbar. Masjid Al-Mimbar merupakan masjid tertua dan saksi sejarah penyebaran agama Islam pertama di Kabupaten Tulungagung. Masjid Al-Mimbar terletak di Desa Majan, Kecamatan Kedomaru, Kabupaten Tulungagung. Masjid ini adalah peninggalan dari Kiai Haji Hasan Mimbar, yakni salah satu ulama besar di masa Kesultanan Mataram Islam pada masa kepemimpinan Sri Susuhan Pakubuwono II di Kartasura. Masjid ini berbentuk limasan dengan menara 3 tingkat dan gapura dengan gaya arsitektur Kesultanan Mataram. Masjid ini menjadi maskot wisata religi di Tulungagung dan masih digunakan untuk beribadah bagi masyarakat di Desa Majan. Keberadaan masjid ini merupakan bukti sejarah jika Islam disebarkan dengan damai di Tulungagung. Bentuk asli dari masjid ini adalah serambinya, di mana tidak ada dinding yang mengelilingi. Namun kini telah melalui berbagai renovasi. Yang paling unik dari masjid ini adalah gerbang. Bentuk asli gerbang Masjid Al-Mimbar yang terbuat dari batu bata merah yang disusun hingga berbentuk pintu masuk khas Kesultanan Mataram masih bisa dilihat hingga saat ini. Di samping utara Masjid Al-Mimbar terdapat sebuah kompleks makam, yang mana makam tersebut adalah makam Kiai Haji Raden Hasan Mimbar selaku pendiri Masjid Al-Mimbar sekaligus ulama penyebar agama Islam pertama yang ada di Desa Majan. Menurut ahli kunci dan pengurus masjid tersebut, makam ini adalah makam keluarga, di mana para keturunan anak cucu dari Kiai Haji Raden Hasan Mimbar yang sudah wafat akan dikebumikan di kompleks makam tersebut. Catatan sejarah menyebutkan Masjid Al-Mimbar didirikan oleh Raden Kiai Haji Hasan Mimbar pada tahun 1790 Masehi atau abad ke-18. Raden Kiai Haji Hasan Mimbar diberi tugas oleh Raja Kesultanan Mataram untuk berdakwah sekaligus melaksanakan urusan pernikahan secara Islam. Dalam menjalankan tugasnya, Raden Haji Kiai Hasan Mimbar diberikan tanah perdikan, yakni di wilayah Majan, Kadipaten Rowo. Data tersebut dibenarkan oleh pengurus masjid yang mengurus masjid saat ini dan keturunan ke-6 langsung Kiai Haji Hasan Mimbar, yaitu Bapak Ansaruddin. Keberadaan Masjid Al-Mimbar Majan ini itu bersamaan dengan beliau Mbah
Kiai Haji Raden Hasan Mimbar itu abad ke-18. Jadi Mbah Hasan Mimbar datang di sini kemudian untuk mensiarkan agama Islam, beliau membuat sarana yaitu membuat masjid pada saat itu. Kiai Haji Hasan Mimbar itu saya pernah sowan ke Keraton Yogyakarta. Saya menelusuri jejak beliau ini kepada sampean dalam Kanjeng Raden Tumenggung Niti, bahwasanya Mbah Hasan Mimbar ini adalah keturunan dari raja di Yogyakarta, dan Kanjeng Raden Tumenggung Niti menyampaikan kepada kami beliau grade ke-14 dari Senopati ing Ngaloka Sayyidin Panatagomo Danang Sutawijaya. Kiai Haji Hasan Mimbar adalah seorang tokoh agama, seorang itu keturunan yang dari kerajaan Yogyakarta yang pernah menempa ilmu di Ponorogo, tepatnya di Kiai Hasan Besari di Tegalsari Ponorogo. Jadi beliau adalah murid dari Tegalsari Ponorogo. Kemudian sampailah kepada saat dewasanya beliau datang di Tulungagung atas surat keputusan atau yang biasa disebut zaman dahulu adalah surat kekancingan dari sampean dalam ingkang sinuwun di Yogyakarta untuk mensiarkan Islam di wilayah timur pesisir selatan. Bersamaan dengan itu adanya kekancingan yang disampaikan melalui Kanjeng Raden Ngabehi Mangundirono, Bupati Ngerowo pertama yang sekarang di Srigading, Kauman Kalangbret. Tradisi yang melekat di Masjid Macan itu dulu ya sampai sekarang itu jamasan Kiai Golo. Nah, jamasan Kiai Golo dulu hanya ngubah gaman itu. Nah, ngubah gaman itu makanan dari mana? Dari masyarakat, dari hanya diumumkan Kiai itu kesadaran mewah sendiri itu, seikhlasnya. Ya sekarang dan caranya apa itu jamasan itu ngubah itu dengan membaca selawat dulu dikai jupo itu. Kedua, tanggal 27 Rajab itu membaca kitab manis di masjid, juga membawa makan sendiri, bukan tata caranya bukan seperti pengajian kultum, tidak. Tadi bawa kitab dibaca kiai, surahnya mendengarkan lemak dan dibahas apa besok mendengarkan bersama, tidak lain dan tidak bukan seperti itu diajarkan sampai sekarang tidak putus. Yang ketiga adalah setiap malam Jumat itu diadakan tahlil naluri. Saya selain ngeterane Tegasaren gitu loh. Nah itu tahlil naluri dari dulu sampai sekarang tidak pernah putus. Dan setelah doa tahlil itu ada kemasan atau jamuan namanya sego ratib. Sego ratib itu bahannya dari nasi liwet itu, terus dipelang, diisi. Sebelum dipelang ada apa itu urap, cara saya kunupan ya, dari daun mengkudu dipelang kecil itu. Peninggalannya beliau Mbah Kiai Haji Raden Hasan Mimbar itu ada satu masjid yang sekarang nampak di sebelah kita ini adalah peninggalan beliau. Ini sudah ada beberapa renovasi, tingkat renovasi ada sekian kali, karena dari dulunya ini adalah agak
rendah tanahnya sehingga sampai sekarang dinaikkan itu supaya untuk kondisi masjid bagus sesuai dengan struktur tanah di sini. Itu satu peninggalan masjidnya. Kemudian yang kedua adalah pendopo yang di sana. Itu adalah pendopo atau dalem. Di sana ada pendopo, itu peninggalan beliau dari dulu sampai turun-temurun sampai sekarang itu masih kita saksikan. Kemudian ada juga peninggalan beliau itu adalah pusaka. Pusaka Kiai Golok itu adalah simbol bahwasanya beliau Mbah Hasan Mimbar adalah seorang yang diutus untuk mensiarkan agama Islam di wilayah timur, wilayah Mataram Timur yang sebelah selatan, dengan diberikan satu serat kekancingan dan satu pusaka Kiai Golok itu. Kemudian ada sekarang yang masih original itu adalah mimbarnya Kubah yang sampai sekarang itu masih ada, dan itu masih asli. Yang mahkota mimbar itu masih asli. Kemudian beduknya yang sebelah utara itu asli juga. Nama Al-Mimbar diambil dari nama Raden Kiai Haji Hasan Mimbar, dikarenakan Desa Majan adalah tanah pertikan Mataram Islam, maka Desa Majan disebut bumi Kamardikan. Inilah kisah tonggak awal masuknya Islam di kota Tulungagung. Nah, teman-teman, gimana? Sudah tahu kan sejarah masuknya Islam pertama kali di Tulungagung? Dari pemaparan tersebut, sejarah dan juga tradisi sangat dijaga oleh masyarakat, bahkan sesepuh yang ada di Desa Majan. Sehingga tradisi dan juga sejarah yang ada di Desa Majan tidak akan hilang meskipun termakan zaman. Ayo kita jaga budaya kita, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur, tradisi, dan sejarah. Budaya adalah identitas kita, warisan leluhur, dan kekayaan bangsa yang harus kita wariskan kepada generasi mendatang dengan penuh rasa cinta dan bangga. Selain itu, dengan kita melestarikan budaya, kita bisa memperkenalkan keindahan dan keunikan kebudayaan kita yang begitu beragam kepada dunia. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah dan juga tradisi tidak akan pernah hilang apabila selalu dikenang.